Oke, kita mulai dulu ya. Aku mundur dulu untuk rekodnya. Kita belajar pola satu candle. Pola satu candle di sini tuh kita belajar tentang tanda. Jadi tanda pola itu adalah tanda, tanda gimana kita bisa menentukan ini waktunya pembalikan arah atau masih melanjutkan, masih continuation atau udah reversal. Reversal adalah pembalikan arah yang awalnya downtrend jadi uptrend ataupun dari uptrend ke downtrend seperti itu. Itu reversal. Nah, yang pertama itu ada bullish reversal. Bullish reversal, bullish kan artinya uptrend ya. Kalau reversal berarti pembalikan arah. Jadi pembalikan arah ke uptrend seperti itu. Nah, bullish reversal itu munculnya di saat downtrend. Harganya turun, baru ada reversal, maka dia akan jadi uptrend atau akan jadi bullish seperti itu. Nah, di pola satu candle itu ada dua jenis. Yang pertama itu Shoten Doji, yang kedua itu bullish belt hold. Yang pertama Shoten Doji itu yang artinya apa? Uh, Shoten, Shoten Doji itu munculnya ada di bawah atau doji, candle doji yang mana munculnya itu ada di bawah. Di bawah itu maksudnya di area saat downtrend habis itu muncul doji. Nah, itu bisa dibilang adalah tanda awal pembalikan arah atau tanda awal reversal. Satu candlenya itu adalah doji itu. Doji ini adalah satu candle, maksudnya pola satu candle. Nah, di saat udah doji muncul, maka bisa dibilang candle setelahnya itu akan ada kemungkinan untuk pembalikan arah yang awalnya dari downtrend jadi ke uptrend. Seperti itu. Jadi shorten. Shorten itu kan artinya selatan ya. Kalau mata angin, short atau selatan itu kan posisinya di bawah. Nah, atasnya kan not, bawahnya short. Nah, makanya dibilang shorten doji karena dojinya ada di posisi bawah atau di area downtrend. Seperti itu. Di saat doji udah muncul, bisa jadi kemungkinan candle setelahnya bisa kita pantau jika dia membuat low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya, maka bisa dikatakan itu udah konfirmasi untuk ke uptrend atau udah konfirmasi reversal seperti itu. Itu untuk doji, Southern doji. Terus yang kedua ada namanya bullish belt hold. Bullish belt hold itu apa sih? Candle yang tingginya setara dengan seller atau lebih tinggi. Yang mana tidak membuat harga lebih rendah daripada harga sebelumnya. Jadi pola satu candle yang pertama itu yang doji, yang kedua itu adalah candle yang mana dia membuat ini, candle ini itu dia membuat harga yang lebih tinggi daripada harga sebelumnya. Nah, ini tenggelam. Ya, ya, ya. Nah, biar nggak tenggelam. Tuh, kok salah? Bentar ya. Kita ubah biar nggak tenggelam ini kan tenggelam kan ya. Dan dulu. Selanjutnya bullish bell hold. Bullish bell hold adalah candle yang mana dia membentuk high yang lebih tinggi atau tingginya setara dengan seller. Ini kan seller. Yang membuat harga turun adalah seller kan, karena banyak supply-nya atau banyak penjualannya, maka harganya akan turun. Nah, di saat dia di candle setelahnya, itu dia membuat candle yang mana lebih tinggi daripada high sebelumnya, ataupun dan syaratnya, dan tidak membuat harga lebih rendah, dan harganya low-nya ini tidak lebih rendah daripada low sebelumnya. Ini kan low yang candle hijau, yang bullish deltoid-nya itu ini. Nah, ternyata dia tidak membuat harga yang lebih rendah daripada sebelumnya, maka bisa disimpulkan ini adalah salah satu tanda konfirmasi akan pembalikan arah. Karena apa? Di saat candle hijau muncul, maka di situ adalah menunjukkan adanya tekanan buyer. Dan buyer ini itu udah melebihi tekanan dari seller. Tekanan seller kan tingginya di sini maksimal, dia udah mentoknya di sini ketinggiannya. Nah, ternyata bullish breakout atau candle bullish breakout ini dia membuat high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya. Maka bisa disimpulkan ini adalah tanda awal dari pembalikan arah seperti itu. Nah, untuk contohnya sendiri, Sultan Doji ini ada di saham Dewa, saham Dewa. Nah, di saham Dewa ini di sini ada downtrend, teman-teman. Ini kan downtrend ya. Secara tren minor atau tren yang pendeknya. Oh, salah pencet. Bentar.
Ini guys. Nah, ini guys. Nah, di sini dia secara tren minor itu kan dia ada downtrend ya, ini kan downtrend. Nah, terus muncullah doji di sini. Nah, kalau misalnya muncul doji, ini kan masa depan nih, ini kan nggak tahu nih kita. Di sini kan kita nggak tahu harganya akan bergerak kemana gitu kan, kita masih belum tahu nih. Ini kan masa depan. Nah, oh sorry sorry nggak kulihat. Oh iya iya aku belum share. Sorry guys. Maaf banget. Gak apa-apa diingetin aja. Sama open mic tuh. Nah, udah kelihatan ya share screen-nya? Oke, cakep. Makasih ya udah diingetin Mas. Nah, kalau misalnya di saham ini contoh dari Southern Doji itu ada di saham Dewa. Saham Dewa ini kan masa depan nih. Ini kan kita belum tahu oh, depannya seperti apa, ya kan? Anggap aja ini belum terjadi. Oke. Nah, terus di saat downtrend ini dia muncul yang namanya doji, ya kan? Doji semalam kita udah belajarin ya doji ya. Dia yang mana tekanan buyer sama tekanan seller itu sama gitu. Nah, karena sama berarti di situ udah yang harusnya di sini itu tekanan seller yang menang, yang membuat harga turun adalah seller kan. Harusnya seller udah menang. Ternyata di saat doji di situ udah habis. Bisa dikatakan udah habis karena apa? Karena dia tidak membentuk candle merah ataupun harganya harga open itu sama dengan close-nya. Jadi di situ ada tanda perlawanan dari buyer. Di saat udah ada perlawanan buyer dan seller udah nggak bisa menguat atau tidak kuat lagi untuk melawan, maka harganya nggak akan turun lagi gitu kalau udah muncul doji biasanya seperti itu. Nah, di saat udah muncul doji dan beneran hari setelahnya dia eh, hijau, candlenya merubuh bullish. Yang mana candle hijau ini menunjukkan tekanan buyer yang sangat kuat. Jadi kan bisa digambarkan bahwasanya ini seller yang apa namanya membuat harga lebih rendah di saat seller udah tenaganya atau bensinnya udah habis, terus tinggal tekanan buyer yang menguat atau ada tekanan buyer yang lebih kuat daripada tekanan seller sebelumnya. Seperti itu. Itu untuk contoh dari uh, Southern Doji. Sampai sini kira-kira teman-teman masih bingung nggak? Atau masih belum paham? Paham Mas Pedoil? Oke, oke saya aku sambil minum ya. Nah, kalau kalau Southern Doji itu tandanya tuh gampang aja. Kita kalau misalnya mau ngasih tanda, itu kan kemarin di saat harga membuat harga yang lebih rendah, maka itu akan melanjutkan penurunan. Tapi ternyata di sini di saham Dewa itu dia yang ini kan low-nya di sini. Ternyata dia membuat low lagi, maka dia akan turun lagi. Dan setelah itu ada doji. Doji ini dia tidak membuat low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Jadi ini bisa dikonfirmasikan ada tekanan buyer dan seller udah tidak kuat lagi untuk membuat low yang lebih rendah. Nah, di saat dia udah ada tekanan buyer, maka selanjutnya akan melanjutkan kenaikan. Nah, itu biasanya dikasih gambaran tuh kayak gini ya. Biar kita tahu di saat di sini low low low, terus di sini low-nya lebih tinggi daripada low sebelumnya. Low-nya higher low higher low higher low. Oke, bagus. Ini pertanyaan dari Mas Zulfikar. Itu bisa langsung entry abang atau tunggu candle selanjutnya. Nah, jadi maksudnya pola satu candle atau pola candle itu kita ngasih konfirmasi. Konfirmasi pertama bahwasanya itu tidak dari buyer. Ini analisis teknikal. Bentuk saat apa namanya? Karena ini adalah tanda tanda awal, maka kita tandain dulu. Jangan masuk dulu di area eh candle apa namanya? Doji ini gitu saat belum closing market. Nah, di saat besok udah open market, nah di saat udah open market dan beneran dia tidak membuat low yang lebih rendah daripada sebelumnya, kita tandain ini di sini. Ini harga berapa gitu misalnya. Ini harga berapa? Di harga 102. Maka di saat selama dia nggak turun ke 102 maka dia aman gitu. Tapi kalau dia membuat harga yang lebih rendah daripada 102 di 102 ini, ya kan? Nah, di saat dia membuat harga yang lebih rendah daripada 102, maka itu takutnya akan akan membuat low yang lebih rendah lagi atau melanjutkan downtrendnya gitu. Seperti itu. Jadi entry-nya di saat hari besoknya gitu. Ini hanya untuk tanda. Pola itu semuanya nanti untuk tanda aja. Tanda pembalikan arah seperti itu. Semoga bisa dipahami. Semoga bisa dijawab. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya tentang Southern Doji?
Untuk konfirmasi beli Mas, saat reversal, time frame-nya berapa Mas? Nah, bagus banget. Untuk konfirmasi beli saat reversal atau pembalikan arah, time frame atau periodenya itu berapa Mas? Nah, di saat kita udah tahu teman-teman, kayak gini nih, enaknya nih, di saat kita udah tahu bahwasanya dia tidak hari ini dia ternyata nggak membuat low yang lebih rendah daripada 102, kita tandain dulu 102 ini. Nah, kita kapan entry-nya? Harusnya ya kalau misalnya mau mau dapat apa namanya? Harga yang best price harga yang sangat bagus karena harga terendah lah. Harusnya di saat udah bentuk doji kita entry. Tapi di saat kita entry itu masih takut tuh, masih setengah-setengah. Ini bisa naik nggak ya gitu. Nggak ada konfirmasi pastinya. Lebih baik saranku kita tandain dulu high sebelumnya, high di candle apa doji tersebut kita tandain di 105. 106 nih. Karena di high dari candle doji ini kan 106 kita tandain. Habis itu kita tunggu. Tunggu sampai kapan? Sampai breakout. Sampai harganya menembus ke atas 106. Itu lebih aman. Karena di situ menunjukkan bahwasanya ada tekanan buyer yang sangat kuat. Yang awalnya seller uh, harga turun untuk tekanan dari seller, habis itu muncul doji, tanda awal, habis itu besoknya ternyata emang harganya nggak turun ke 102 dan masih naik lagi 100 dari 100 apa nih? Ini opennya di harga 103. 103, 104, 105. Nah, kita jangan entry dulu. Kalau mau entry nggak apa-apa. Tapi nanti takutnya turun kan ke 102. Nah, lebih baik itu nunggunya saat breakout gitu. Tapi kalau kita masuk saat breakout itu keuntungannya lebih sedikit, nggak sebanyak dari harga yang lebih rendah. Nah, eh, saat udah kita tandain ke 106 di tinggi doji, maka kita tandain bahwasanya itu adalah titik breakoutnya. Habis itu kita bedahlah ke time frame yang lebih kecil. Tuh, jauh dari tanggal 3 Desember. Itu ini kan sambil loading ya. Sambil 3 Desember. Sambil loading kita sambil jalan aja. Nah, setelah kita bedah ke time frame yang lebih kecil, di saat time frame-nya itu terlihat bahwasanya ada candle yang menembus 106 yang udah kita tandain ini kan 106. Nah, ini kan 106. Di saat harganya misalnya membentuk candle ternyata udah tembus di sini gitu, udah di atas ini, maka bisa disimpulkan itu udah konfirmasi breakout. Nah, kita entry-nya baru di atas 106, antara 107 ataupun 108. Karena pagar atas atau atap yang kita tentukan atau high yang sebelumnya itu adalah 106 seperti itu. Sama konsepnya di saat harga itu membuat harga yang lebih rendah atau low yang lebih rendah daripada sebelumnya atau membuat lower low yang kemarin kita pelajari itu akan melanjutkan downtrend atau melanjutkan penurunan. Tapi di saat dia membuat high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya atau higher high, dia akan melanjutkan kenaikan. Maka kita tahu bahwasanya kemarin itu high-nya 106 di 106 ini, itu kita tahu di harganya 106, kita ke daily aja ya. Soalnya kalau di time frame kecil agak loading. Nah, di saat dia muncul di apa namanya time frame kecil udah kita tandain dan dia membuat harga yang lebih tinggi daripada 106, maka bisa disimpulkan itu adalah higher high. Saat kita udah nemu itu higher high, maka harganya akan naik kayak semalam. Dimana kita melihat tren. Trennya kalau misalnya udah nemu higher high, maka akan melanjutkan uptrendnya seperti itu. Selama dia nggak membuat low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Seperti itu. Semoga menjawab Mas Yul. Untuk konfirmasi beli saat reversal, time frame-nya berapa Mas? Time frame-nya aku biasanya pakai kalau nggak 1 menit, 3 menit, 5 menit. Kalau nggak 1 menit, 5 menit. Ini karena ini ya lama jauh, jadi kepedahnya itu lama, dia loadingnya lama. Ah, internetku atau emang laptopnya? Aku coba. Nah ini bisa kalau misalnya kita bedah, ini kan candle kan mencerminkan satu daily kan, 1 hari. Bisa kita bedah, kalau di hari terakhir biasanya muncul. Nah, muncul. Nah itu biasanya aku pakai kalau nggak time frame 1 menit, time frame 5 menit. Di saat udah ketemu time frame-nya, udah ketemu trennya di time frame yang lebih kecil, maka kita bisa tinggal tentuin kapan buy dan kapan sell untuk konfirmasi kita. Seperti itu. Untuk Mas Ini ada Yogya, yang bertanya lagi. boleh? Misal pakai BSCP sedangkan muncul doji di hari tersebut di hari itu, konfirmasinya gimana Bang? Sedangkan kalau pakai time frame one day atau daily itu pergerakannya lumayan lama.
Kalau misalnya kita muncul hari doji pada hari ini, nah kita nunggu sama yang tadi tak bilang, kita nunggu besoknya gitu. Karena kalau misalnya doji itu masih tanda ya teman-teman. Tanda itu belum benar-benar konfirmasi. Nah, konfirmasinya kapan? Di saat dia membuat high yang lebih tinggi atau breakout daripada high sebelumnya. Kayak tadi contohnya high sebelumnya itu 106, maka kita tunggu harganya sampai menembus 106. Seperti itu baru konfirmasi bahwasanya harga membuat higher high yang tadi kita sampaikan. Higher high atau high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya. High sebelumnya di 106 ini, dia naik ke 107 misalnya. Naik 107 berarti dia membuat higher high baru. Naik ke 108 berarti dia membuat higher high baru dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kita entry-nya setelah dia breakout dari 106. Seperti itu. Untuk konfirmasi. Jadi tetap kita pakai daily untuk analisa ininya, analisa doji atau candle-nya apa. Habis itu besoknya baru kita tandain, oh hari ini dia muncul doji, berarti besok aku harus tandain kalau aku mau invest di saham misalnya saham Dewa, berarti saham Dewa ini harus melebihi 106 dulu baru aku masuk. Seperti itu. Gitu. Semoga menjawab, Mas. Oke, pada paham belum nih untuk short doji? Ntar kita kalau udah kita pindah ke mana? Bullish bell hold. Bullish bell hold. Bullish bell Eh, hold. Ya, boleh Mas, itu silakan. Toten Doji dia nggak harus kayak tanda plus gitu ya. Kan tadi agak tinggi tuh bayangannya. Benar Mas, nggak harus standar plus. Apapun selama dia doji, berarti dia ada perlawanan kuat antara buyer dan seller. Yang doji yang kemarin itu kan ada empat kalau nggak salah. Jadi nggak harus ini ya, nggak harus yang long legend doji atau yang panjangnya semua, ataupun nggak harus yang bayangannya pendek ataupun panjang seperti itu. Yang penting dia doji gitu. Tapi kalau di sini kan semalam aku menjelaskan kalau misalnya long legend itu ada perlawanan buyer dan seller. Tapi kalau misalnya Dragonfly doji, seller yang membuat harga lebih rendah, harus itu dilawan sama buyer. Nah ini bisa konfirmasi setelahnya ini akan uptrend karena buyernya ada perlawanan. Seperti itu. Kalau Gladstone dia kembalikannya, ini buyer yang membuat harga tinggi habis itu dilawan oleh seller. Maka setelahnya ini adalah tanda bahwasanya seller menang atau seller membuat harga kembali ke asalnya. Itu bisa kita kasih tanda bahwasanya besok akan melakukan penurunan. Ini tanda dulu ya, doji itu. Seperti itu. Semoga Mas jawab Mas Ali atau masih bingung. Lanjut Mas, lanjut. Oke, sorry. Oke guys. Terus selanjutnya bullish bell hold. Bullish bell hold. Nah, ini contohnya dari saham Bird, tapi ini aku salvok di sini juga ada dia. Bullish bell hold. Nih di saham ini. Nah, ini kan tadi kalau misalnya dojinya ini dia tidak syaratnya dia tidak boleh membuat harga lebih rendah kan. Nah, di sini dia doji juga tapi harganya lebih rendah. Maka ini nggak bisa kita benarkan bahwasanya ini adalah tanda gitu. Seperti itu, guys. Kan ini low sebelumnya, ini lower low atau low yang lebih rendah daripada sebelumnya. Ini belum bisa kita pastikan bahwasanya ini ada tanda pembalikan arah. Karena dia masih buat low yang lebih rendah daripada low. Nah, di sini di sampingnya ini ternyata ada bullish candle hold atau candle yang mana dia membuat high lebih tinggi daripada high sebelumnya dan dia tidak membuat low-nya dia tidak membuat low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Nah, ini adalah tanda awal konfirmasi tekanan buyer. Di sini ada harga yang turun atau harga rendah, harga menurun ini adalah yang membuat si seller di saat muncul bullish bell hold adalah tanda awal bahwasanya buyer itu menang. Dia nggak membuat harga lebih rendah dan dia membuat harga high yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Maka ini bisa dibilang higher high, higher high yang baru daripada sebelumnya. Seperti itu. Nah, kalau udah muncul bullish bell hold, maka selanjutnya adalah tanda kenaikan. Seperti itu. Gitu guys. Ini untuk apa namanya? Si bullish bell hold. Terus di sampingnya ini ada lagi nih. Nih, sampingnya juga ada lagi. Ini dia. Nah, dia tidak membuat bullish bell hold yang satu ini. Yang ini tuh dia tidak membuat low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Low sebelumnya di sini, ya kan? Dan dia harganya membuat high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya. Maka ini adalah tanda
melakukan pembalikan arah atau uptrend. Awalnya downtrend jadi ke uptrend. Seperti itu. Oke. Itu untuk tanda bullish level. Terus di sini ada contohnya di BERT, di Bluebird. Bluebird. Nah, di sini ini adalah bullish level juga nih teman-teman. Di saham Bluebird atau tikernya namanya BERT. Nah, di sini ada bullish breakout. Dia tidak membuat low yang lebih rendah daripada low sebelumnya, atau low-nya dia sama, dan dia high-nya membuat high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya. Kita bisa simpulkan bahwasanya tekanan seller di sini udah kalah pada candle ini. Kalau tekanan seller udah kalah dan ada tekanan buyer yang lebih besar, maka dia membuat harga yang lebih tinggi kan. Nah, di situ adalah ini adalah tanda konfirmasi untuk uptrend yang awalnya dari downtrend ke uptrend. Seperti itu. Ini untuk bullish breakout. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau seperti itu, entry-nya nunggu sampai puncak candle apa tengah gaji candle? Nah, bagus banget. Uptrend-nya sampai berapa hari? Itu dia. Bagus banget. Pertanyaan satu-satu, oke. Mas Zulfikar, apa entry-nya kapan? Nah, kalau misalnya nih, lu kalau misalnya nih, kan tadi kalau kita apa namanya candle doji, kita entry-nya di saat harga membuat harga yang lebih tinggi kan. Nah, kalau misalnya di sini di bullish breakout, ini kan masih tanda awal. Kita boleh entry di sini atau kita nggak usah entry di sini. Tapi ini misalnya hari ini tuh membentuk bullish breakout. Berarti kita entry besoknya. Tapi entry besoknya kapan gitu? Kita entry besoknya di saat harganya menembus harga yang lebih tinggi. Atau ini kita simpulkan ini atap ya, atap atau pagar lah, pagar atas. Pagar atas di saham Bluebird ini di harga berapa nih? Sampai 1985. Maka konfirmasi breakout atau konfirmasi kita boleh masuk di hari sebelumnya. Ini hari setelahnya ya. Konfirmasi masuk untuk di hari setelahnya setelah muncul candle bullish breakout itu nunggu saat breakout di harga 1985. Kalau harganya belum menembus itu jangan masuk dulu. Nah, ternyata beneran dia membuat bullish breakout tapi harganya belum nembus di area high sebelumnya. Yang mana malah dia membuat high yang lebih rendah gitu. Jadi jangan masuk dulu. Masanya kapan? Di saat apa namanya udah muncul bullish breakout, habis itu harganya udah menembus high yang sebelumnya. Di saat dia menembus di hari tanggal 10 Oktober ini, dia harganya menembus 1985, maka bisa dikatakan dia udah membuat higher high baru atau puncak baru di situ. Nah, di situ kalau udah membuat puncak baru, itu adalah konfirmasi baru kita masuk. Jadi safety, lebih safety, itu di saat kita masuknya saat breakout. Tapi kalau misalnya kayak gini, kalau kita masuk nih, kita masuk besoknya, ini udah bullish breakout, gua masuk lah. Teman-teman, ternyata teman-teman masuk saat open di harga 1960 nih, ya kan di sini 1960 ternyata beneran harganya malah turun gitu. Nah ini nggak safety karena kita nggak masuk saat breakout. Maksudnya kapan biar safety atau konfirmasi bayinya di saat dia breakout atau membuat harga yang lebih tinggi daripada harga high sebelumnya seperti itu. Jadi kita baru bisa masuk atau konfirmasi masuk kalau mau saham Bluebird ini di area uh, di atas 1985, area 1990 dan seterusnya. Seperti itu. Kita menjawab Mas Zulfikar. Wih, ada Mbak Mafiro. Astagfirullah. Mbak izin Mbak. Itu teman-teman. Ini untuk voice vote ya. Semoga bisa menjawab. Ini suhu trader nih Mbak Mafiro. Oke, dan selanjutnya ke pertanyaan Mas Hasan. Uptrendnya sampai hari berapa? Nah teman-teman, kita nggak ada yang tahu ya. Uptrendnya itu kembali kita nggak ada yang tahu uptrendnya sampai kapan dan downtrendnya sampai kapan gitu. Nah, itulah gunanya kita tahu dia membuat low yang lebih rendah atau high yang lebih rendah enggak. Selama dia masih membuat high yang lebih rendah, lebih tinggi daripada sebelumnya, maka bisa disimpulkan itu akan melanjutkan uptrend. Gitu. Jadi teman-teman kalau yang mau swing, jadi itu enak tinggal cut loss-nya ataupun batasan stop loss itu di area bawah. Di saat teman-teman entry di area sini kan ini area breakout-nya. Di saat area breakout di sini, maka tanda atau stop loss itu di area sebelumnya ya. Di area low sebelumnya. Kita bisa tanda di sini ada low, ya kan? Di sini ada low atau daerah close atau ini bisa kita katakan support. Nanti kita akan belajar support and resistance. Nah, di area bawah ini adalah stop loss kita.
Jadi selama harganya belum menyentuh stop loss atau tidak membuat harga lebih rendah daripada harga low sebelumnya, maka dia akan menunjukkan uptrend seperti itu. Nah, ini tergantung teman-teman. Teman-teman tinggal mau pasang mau untung berapa persen gitu. Kalau misalnya teman-teman pasang TP 5%, ya udah langsung kejual di hari keduanya gitu. Tapi kalau teman-teman mau masang lanjut berapa persen gitu di harga ya mungkin di 8% atau di sini nih teman-teman di hari ketiganya di 10%, maka teman-teman akan kena di hari ketiganya seperti itu dari rekodnya tadi. Itu untuk penjelasan ini ya. Cara mengetahui saham itu lagi diakumulasi sama bandar. Oke, bagus Kak. Nanti kita belajar di bandar Mermologi. Nanti malam, makanya Bismillah. Kita hari ini kita bootcamp full, gas terus. Nanti malam kita akan belajar tentang bandarmologi. Nih, kita full materi meledak-meledak pokoknya hari ini. Ini ada volume, nanti kita belajar untuk volume, gimana cara mengetahui volume, membaca volume, sama yang pertanyaan dari Mas terakhir itu eh, bandarmologi. Nah, di area sini nanti kita akan belajar gimana cara kita mengetahui pergerakan bandar, makmurnya money atau pelaku bandar itu seperti apa. Gitu. Nanti malam ini materi terakhir, gitu guys. Biar kita bertahap ya. Sampai di materi candle pola satu candle ada pertanyaan nggak teman-teman? Yang bullish reversal. Ada pertanyaan lagi nggak? Gimana teman-teman? Mantap Kak. Oke, kalau emang nggak ada pertanyaan aku lanjutin. Tadi ada bullish reversal, terus selanjutnya ada namanya bearish reversal. Sebenarnya sama aja. Bearish berarti pembalikan arah, tinggal kebalikan dari bullish. Kalau bearish reversal maka dari uptrend menjadi downtrend. Yang awalnya harganya naik, terus muncul pola satu candle ini, dia menjadi downtrend tersebut. Nah, itu ada, kalau tadi ada Southern Doji, sekarang ada Northern Doji. Sama, Northern itu kalau di peta atau mata angin itu posisinya di atas, ya North utara itu posisinya kan di atas kan. Nah, berarti Doji yang posisinya di atas atau Doji yang muncul di atas seperti itu. Terus yang kedua ada bearish belt hold. Kalau tadi bullish belt hold, kalau ini ada namanya bearish belt hold. Kalau bearish 8.30. Bentar, itu nggak bisa dimut. Mbak Dia boleh dimut nggak dia? Oke, kasih. Ah, ini kalau tadi kebalikannya ya, bearish itu dia Northern Doji. Kalau misalnya bell hold-nya itu berarti bearish bell hold juga. Sama, doji yang muncul di atas, yang bearish bell hold, yang mana dia menunjukkan tekanan seller lebih tinggi daripada buyer. Kalau misalnya tadi ini harga naik adalah yang membuat harga naik adalah buyer, di saat dia muncul doji, saat muncul doji, dia bisa jadi ini adalah tanda awal pembalikan arah atau bisa dibilang bensin atau bahan bakar dari buyer itu udah habis, udah lemah, modalnya udah habis. Nah, di situ baru ada tekanan seller yang mana membuat harga lebih rendah. Begitu juga kalau bearish belt hold yang membuat harga naik adalah buyer, ternyata di candle ada candle yang mana candlenya ini tidak membuat harga yang lebih tinggi dan dia membuat harga lebih rendah daripada harga low sebelumnya gitu. Low sebelumnya di sini dan pada bearish close dia membuat harga lebih rendah daripada low sebelumnya. Nah, ini bisa adalah salah satu tanda menunjukkan bearish reversal atau pembalikan arah dari uptrend ke downtrend seperti itu. Menunjukkan kalau bearish ini berarti menunjukkan tekanan seller udah gede banget atau udah banyak banget. Seperti itu, guys. Nah, ini contohnya untuk di Northern Doji itu ada di saham Mayor. Mayor, Mayor. Duh, mana? Tadi tak tandain. Ini gitu ya. Nah, di sini dia muncul doji. Dia muncul doji setelah ada tekanan buyer. Di sini ada tekanan buyer kan. Nah, tekanan buyer, harganya naik. Habis itu pada candle selanjutnya di sini ada doji. Nah, doji ini menandakan bahwasanya tekanan buyer udah habis atau kalah dengan seller atau imbang lah, bisa dibilang imbang. Nah, ini adalah tanda awal untuk pembalikan arah dari uptrend ke downtrend dan beneran setelahnya
dia membuat harga yang mana tidak membuat dia membuat high yang tidak lebih tinggi daripada high sebelumnya, dan dia membuat low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Maka di sini bisa konfirmasi bahwasanya ada tekanan seller. Setelah itu apa, harganya akan turun seperti itu. Itu untuk Norton Doji. Jadi kebalikan dari apa namanya, Southern Doji. Selama harganya tidak membuat high yang lebih apa tinggi dan dia membuat low yang lebih rendah, maka di situ ada tekanan seller dan itu bisa membuat harga lebih rendah dari sebelumnya. Itu, gitu guys. Itu untuk apa Norton Doji. Oh, ini ada pertanyaan. Boleh. Maaf, jaringan jelek jadi ke Pak. Jadi ada pasangan. Sorry, ini jaringanku yang jelek atau gimana guys? Aku putus-putus atau teman-teman emang putus-putus? Aman Mas Podoil, tidak putus-putus. Oke. Nah, terus selanjutnya di sini ada bearish bell hold. Kalau bearish bell hold tadi dia tekanan seller lebih besar daripada buyer sebelumnya, gitu. Candlenya lebih tinggi. Di sini ada contohnya di saham BRIS. Mana saham BRIS? Nah, nah, di sini dia ada bearish bell hold teman-teman. Yang mana high-nya di sini, nah, pakai ini. High-nya ini itu tidak membuat lebih tinggi daripada high sebelumnya dan low-nya itu dia membuat harga low lebih rendah daripada low sebelumnya. Maka bisa disimpulkan dia akan melanjutkan penurunan. Seperti itu. Yang awalnya membuat harga lebih tinggi adalah buyer, di saat muncul harga bullish bell hold atau candle bearish bell hold, maka di situ menunjukkan ada tekanan seller. Kalau ada tekanan seller yang lebih menang, maka selanjutnya akan ada penurunan seperti itu atau harganya lebih rendah daripada harga sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada nemu candle bearish bell hold, lebih baik kita hindari. Ini kok ada salfok lagi ada di sampingnya ini. Di sampingnya di sini ada eh, bullish bell hold. Nah, kalau tadi ini di sini bearish, di sini bullish, ya kan? Nah, di candle ini dia low-nya di sini dan di candle hijau atau bullish bell hold-nya dia tidak membuat harga yang lebih rendah daripada sebelumnya, gitu. Dan dia membuat harga lebih tinggi daripada harga sebelumnya. Maka dia menunjukkan konfirmasi untuk kenaikan atau ke uptrend. Sampai di sini ada pertanyaan nggak teman-teman untuk mengenai bearish bell hold sama bullish bell hold? Gimana? Masih ada yang nggak paham atau udah pada paham nih? Atau masih bingung? Boleh, silakan. Perlu diingat ya. Jadi pola itu adalah tanda tanda awal. Kalau udah muncul kayak gini berarti jangan masuk. Tapi kalau udah muncul kayak gini baru masuk. Masuknya kapan? Saat membuat harga lebih tinggi. Nah, di sini kan dia di candle ini, candle hijau ini dia udah membuat harga lebih tinggi, udah nge-breakout sebelumnya, maka itu teman-teman boleh masuk. Tapi kalau misalnya harganya belum breakout, jangan masuk karena takut itu nggak safety lah. Lebih safety-nya saat breakout atau membuat higher high, high yang sebelumnya, high yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Oke, gimana? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke pola dua candle. Aman Oke, bang, lanjut mas. Oke, lanjut. oke siap. Makasih teman-teman. Kalau ada yang masih bingung, nggak apa-apa ya. Nggak usah malu-malu buat bertanya. Kita belajar bareng. Jurusan bootcamp ini dari fast track 2 hari paham saham. 2 hari paham investasi. Pola dua candle. Kalau tadi pola satu candle, kalau ini pola yang mana menunjukkan dua candle. Kalau tadi kan cuma doji doang ya. Kita ngelihatnya doji doang. Nah, kalau apa namanya, dua candle berarti kita melihatnya dari dua candle gitu. Nah, dua candle di sini itu ada 7 jenis. Yang pertama bullish pregnant cross, bullish homing backbone, missing low, terus bullish engulfing, Pershing line, twister bottom. Nah, ini nama-namanya itu nggak usah dipelajarin. Nggak usah dipelajarin. Nama-namanya nggak usah dihafalin. Yang penting teman-teman tahu polanya. Kan pola itu tanda ya. Balik. Pola tahu. Yang penting tanda. Nah, kalau bentuk pola ini baru adalah namanya ini gitu aja. Jadi nggak usah dihafalin namanya satu-satu. Oh, bullish pregnant itu kayak gini gitu nggak usah. Yang penting
pola kayak gini adalah tanda reversal atau pembalikan arah gitu aja. Itu yang penting. Oke, tak beda satu-satu. Yang pertama, oh iya BTW ini aku ngambil dari PDF atau bukunya Edian Toong ya, yang technical meeting, meeting, analisa technical analysis for technical analysis for mega profit gitu. Nah, lanjut pola dua candle di bullish reversal. Jadi kalau bullish reversal itu dari bearish menjadi bullish atau dari downtrend ke uptrend. Nah, ada yang namanya yang pertama namanya bullish pregnant. Bullish pregnant itu tuh formatnya dua candle yang karena ini dua candle ya. Diawali dari downtrend gitu. Candle pertama berwarna hitam atau berwarna hitam itu merah. Anggap merah artinya apa? Ada seller ataupun harganya lebih rendah daripada opening gitu kan. Nah, di sini ada tekanan seller, harganya merah ataupun hitam. Candle kedua warnanya putih, putih itu artinya hijau ataupun hijau lah. Di sini ada perlawanan buyer. Nah, body candle kedua berada di tengah-tengah body candle pertama. Jadi candle yang hijau ini atau putih ini berada di tengah-tengah candle merah atau candle hitam. Nah, ini disebutnya bullish pregnant. Kenapa pregnant? Ya, pregnant kan artinya hamil ya. Kalau ibu hamil kan kandungannya kan di tengah di perut gitu. Nah, ini bisa disimpulkan bullish pregnant itu dia ada di tengah-tengah dari candle hijau yang mana di tengah-tengah candle merah seperti itu. Terus ini gimana? Kenapa kok ini bisa dibilang pola reversal atau pola pembalikan arah? Karena dia tidak membuat low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Dan high-nya dia masih lebih rendah daripada high sebelumnya. Tapi ini adalah tanda ya teman-teman. Ini adalah tanda bahwasanya dia udah ada perlawanan. Perlawanannya berbentuk apa? Dia tidak membuat harga lebih rendah dan candlenya warnanya hijau. Kalau warna hijau berarti di situ ada tekanan buyer. Seperti itu. Itu untuk bullish pregnant. Jadi ini namanya seperti ini, tapi polanya seperti ini. Nah, setelahnya kalau misalnya udah muncul seperti ini, maka di situ kalau ada buyer tekanan buyer bisa kemungkinan atau bisa diambil kesimpulan setelahnya akan melanjutkan kenaikan atau uptrend karena diawali dari downtrend ada muncul buyer dan selanjutnya bisa jadi buyer lebih menang karena dia tidak membuat low yang lebih rendah daripada low. Terus selanjutnya ada bullish pregnant cross sama dia posisinya ada di tengah-tengah candle pertama di dalam body candle pertama, tapi dia bentuknya doji gitu. Doji ini, tapi dojinya itu tuh nggak membuat low yang lebih rendah, low-nya itu nggak membuat low yang lebih rendah daripada sebelumnya, dan high-nya nggak membuat lebih rendah daripada sebelumnya gitu. Kenapa dibilang reversal atau tanda reversal? Ya itu kembali dia tidak membuat low yang lebih rendah daripada low sebelumnya gitu. Karena yang membuat low lebih rendah daripada low sebelumnya itu adalah seller dan dia sellernya udah dilawan atau udah nggak melakukan penjualan lagi. Makanya tidak membuat harga lebih rendah atau low tidak lebih rendah daripada low sebelumnya. Seperti itu. Nah, di sini adalah tanda salah satu tanda reversal juga untuk bullish reversal. Yang mana posisinya ada di tengah-tengah ya. Candle doji posisinya di tengah-tengah candle merah. Seperti itu. Terus selanjutnya ada homing takedown, bullish homing takedown. Bullish homing takedown itu gimana? Sama kayak pregnant, posisinya juga di tengah, tapi dia sama-sama merah. Tapi merahnya dia atau candle merahnya dia, candle downtrendnya dia, itu tuh tidak membuat harga lebih rendah daripada harga sebelumnya. Jadi tidak membuat harga low yang lebih rendah. Berarti di situ ada tekanan, ada sama kayak analoginya yang di sini. Sellernya udah tidak membuat harga yang lebih rendah gitu. Sellernya udah habis jualannya udah di situ aja gitu. Nggak nyampe harga bawah lagi itu enggak. Nah di situ adalah bisa disimpulkan itu adalah tanda reversal atau pembalikan arah ke dari downtrend ke uptrend. Itu namanya homing action. Terus selanjutnya yang keempat ada namanya pola dua candle namanya matching low. Matching low itu gimana? Matching low itu dia membuat low yang sama dengan low sebelumnya. Jadi ini diawali dua candle, terus diawali dari downtrend, terus candle kedua berwarna hitam juga atau merah juga dan sangat mirip dengan homing takedown. Oh, enggak ini gambarnya yang sebelumnya. Perbedaannya pada candle kedua itu dan dengan candle pertama pola matching low-nya itu sama. Maksudnya gini, low-nya itu sama. Matching low, matching kan match ya. Low berarti kan sama low-nya sama gitu.
Di sini dia membuat low yang sama dengan sebelumnya, tidak membuat low yang lebih rendah. Di saat dia tidak membuat lebih rendah, berarti bisa disimpulkan seller tidak melakukan penjualan di harga lebih rendah daripada harga sebelumnya. Nah, di situ ini juga adalah tanda kembalikan arah ke uptrend seperti itu. Ini untuk empat jenis-jenis pola dua candle, reversal pola dua candle. Terus selanjutnya aku selesaiin dulu ya, yang pola reversal dulu. Selanjutnya ada namanya bullish engulfing. Nah, bullish engulfing ini gimana? Kalau tadi itu ada yang namanya bullish stagnant, di sini juga ada kembalikannya bullish engulfing. Kalau bullish engulfing, dia hamilnya atau candle merahnya itu diawali dari downtrend, habis itu candle merahnya itu kecil. Setelah itu dia membuat candle hijau, tapi candle hijaunya dia itu membuat low yang lebih rendah daripada sebelumnya. Tapi membuat high yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan dia candlenya warnanya hijau. Kalau hijau berarti di sini ada tekanan buyer. Yang mana tekanan buyer ini udah mengalahkan tekanan seller sebelumnya. Ini kan downtrend. Yang buat harga downtrend tuh seller. Nah, buyer ini atau candle ini ada warna hijau. Warna hijau menunjukkan buyernya udah menang atau lebih banyak daripada seller. Walaupun dia membuat low yang lebih rendah, tapi dia membuat high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya udah menemukan pola seperti ini, maka bisa disimpulkan harganya akan mengalami kenaikan. Karena sellernya tidak membuat harga lebih rendah daripada buyernya udah menang dari membuat high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya. Terus selanjutnya Pershing Line. Pershing Line itu gimana? Kalau Pershing Line itu diawali dari downtrend merah-merah dan selanjutnya di hari saat ini atau hari candle terakhirnya hijau. Tapi hijaunya dia itu tidak membuat harga yang lebih rendah daripada sebelum membuat harga yang lebih rendah daripada sebelumnya, tapi tidak membuat harga yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Tapi candlenya hijau. Nah, kembali lagi candle hijau yang membuat buyer. Maka di sini yang membuat harga turun adalah seller, tapi di akhir sesi atau candle terakhir itu tuh candlenya warnanya hijau. Di saat candle hijau berarti di situ ada tekanan buyer, walaupun dia tidak membuat harga yang lebih tinggi. Gitu. Maka di sini bisa simpulkan ada perlawanan buyer. Kalau udah ada perlawanan buyer, maka seller kalah. Kalau seller kalah berarti harganya akan menunjukkan kenaikan. Seperti itu. Terus yang terakhir dari pola dua candle ada namanya tweezer bottom. Tweezer bottom ini konsepnya sama kayak Mystic Law. Dia sama, tapi dia di sini kalau tweezer bottom dia ekornya yang sama. Kalau Mystic Law itu bodinya yang sama kan, tapi kalau di sini dia ekornya sama. Dia tidak membuat low yang lebih rendah daripada low sebelumnya, tapi harganya sama. Harganya tidak membuat lebih high yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Cuman candlenya warna hijau, yang mana menandakan itu adalah buyer. Kalau ada buyer, maka di sini bisa simpulkan sellernya udah habis. Tinggal di sini sisanya buyer. Kalau udah sisanya buyer, maka buyer akan membuat harga yang lebih tinggi. Seperti itu. Gitu guys. Untuk pola dua candle. Semoga bisa dipahami. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Monggo. Boleh banget kalau masih ada pertanyaan. Masih ada kebingungan nih. Biasanya masih sih, biasanya bingung awal-awal. Monggo Boleh, Rek. teman-teman. Ya, langsung aja tanyain. Diskusi bareng kita di sini. Gimana? Kita lanjut atau masih ada pertanyaan? Apakah sudah paham semua? Kita fast ya, Jet. Kita lari kita penjelasannya. Kita lari. Itu dia. Nah, ingat ya kembali kalau emang nggak ada pertanyaan, aku cuma ingin mengingatkan bahwasanya ini tuh pola candle. Jadi ini adalah tanda, gitu, tanda awal. Kalau udah muncul kayak gini, maka kita tahu setelahnya akan apa. Seperti itu. Nah, kita baru bisa masuk setelahnya, bukan saat itu. Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, aku lanjutin ke bearish reversal atau pembalikan arah dari uptrend ke downtrend. Ini sama kayak bullish, konsepnya sama kayak tadi pola satu candle ada bearish, ada bullish, ada bearish. Ini juga sama kebalikannya.
Kalau tadi ada bullish pregnant, ini ada bearish pregnant. Kalau bearish pregnant berarti dia saat awalnya uptrend, habis itu candle terakhir dia muncul candle merah, yang mana candle merahnya ada di tengah-tengah dari candle hijau. Nah, maka di sini bisa dibilang ada perlawanan dari eh, seller atau buyernya udah habis tenaganya kayak gitu. Maka kalau udah muncul kayak gini, maka ini adalah tanda ke downtrend seperti itu atau harga membuat harga lebih rendah. Terus selanjutnya bearish pregnant cross itu ada muncul doji, yang mana doji ini ada di tengah-tengah candle hijau. Di awalnya uptrend, habis itu muncul doji. Nah, ini bisa jadi tanda awal ke downtrend atau pembalikan arah reversal dari uptrend ke downtrend seperti itu. Cuma kebalikan aja sama yang sebelumnya. Terus ada homing taekyon. Homing taekyon itu sama. Awalnya uptrend, awalnya harus uptrend. Habis itu candle hijau, candle hijau. Tapi candle hijau yang terakhir tidak membuat high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya. Nah, di sini bisa dibilang tenaganya buyer udah habis. Tenaganya pembelian atau demand udah nggak ada yang mau beli di harga lebih tinggi. Nah, di situ kalau udah nggak ada tenaganya, maka di situ sisanya tinggal seller yang akan membuat harga lebih rendah seperti itu. Terus tadi ada matching low, kalau ini ada sekarang matching high, yang mana body candle-nya sama dengan body sebelumnya. Dia tidak membuat harga lebih tinggi daripada harga high sebelumnya. Seperti itu. Nah, kalau udah kayak gini berarti kan dia udah capek nih naiknya. Udah nggak mau nih beli di harga lebih tinggi daripada sebelumnya. Ya wes, sisanya tinggal eh, seller yang melakukan penjualan atau yang membuat harga lebih rendah daripada sebelumnya. Terus bearish engulfing, kalau tadi ada bullish engulfing, ini ada bearish. Di awalnya uptrend, terus candle uptrendnya kecil, terus dia candle terakhir, dia ada candle merah yang mana dia membuat low yang lebih rendah daripada sebelumnya, walaupun dia membuat high yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Karena apa? Dia membuat candle merah. Kalau candle merah tandanya seller, ada tekanan seller. Dia opening di atas, ternyata naik dikit, habis itu nggak kuat, habis itu harganya turun dan membuat low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Maka bisa disimpulkan setelahnya, candle setelahnya akan mengalami penurunan atau ke downtrend seperti itu. Gitu guys. Terus selanjutnya dark cover sama nih kayak Pershing Line. Ya kayak Pershing Line. Nah, ini namanya aja ya. Jadi dia awalnya uptrend, habis itu dia membuat harga yang lebih tinggi, dan dia tidak membuat harga lebih rendah daripada sebelumnya, tapi dia candlenya warna merah. Nah, kalau candle warna merah, maka di sini ada tekanan seller. Kalau ada tekanan seller, maka dia bisa jadi membentuk harga yang akan lebih rendah daripada sebelumnya. Di sini kalau tekanan seller berarti di sini udah tanda seller itu menang. Kalau seller menang ya wes. Selanjutnya bisa jadi harganya akan membuat harga yang lebih rendah daripada sebelumnya. Seperti itu guys. Terus selanjutnya terakhir di bearish reversal pola dua candle ada yang namanya tweezer top. Tweezer top itu sama kayak tadi tweezer low. Kalau tweezer top dia ekornya atau antenanya itu tingginya sama. Jadi dia tidak membuat high yang lebih tinggi tapi dia membuat candle warna merah. Walaupun dia membuat low yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Kalau di sini candle merah maka menunjukkan seller. Kalau ada seller berarti bisa jadi harganya akan turun seperti itu atau pembalikan arah dari awalnya uptrend ke downtrend seperti itu. Sudah. Gimana teman-teman? Udah meledak-meledak? Ada pertanyaan nggak nih? Itu harus ada antenanya. Jika tidak, apakah itu harus ada antenanya? Jika tidak ada, jika tidak ada, apakah termasuk dalam kategori tersebut? Misal di listrik, tapi candle tersebut tidak ada antena. Itu harus ada antena. Bisa dibilang kayak gitu, bisa dikatakan pregnant juga. Yang penting pregnant itu dia tidak membuat high, dia membuat high yang lebih tinggi dan dia udah membuat low yang lebih rendah daripada low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya, candlenya warna hijau. Itu maksudnya pregnant gitu. Tapi kalau warnanya merah dia maksudnya homosexual gitu guys. Semoga menjawab Mas Zulfikar.
Gimana teman-teman? Udah pada paham atau masih ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Silahkan guys, kalau mau masih ingin ditanyakan, masih bingung. Monggo teman-teman. Itu Mas Zulfikar udah dijawab Mas. Udah praktek. Praktekin Mas tuh. Kita cari yang apa nih? Kita cari udah kelihatan belum? Sob? Kita cari apa nih? Eh, boleh. Ini apa tadi? Kalau misalnya dia membuat candle hijau, pembalikan reversal. Nah, saya lupa namanya. Nah, dia buat harga yang lebih tinggi. Dia buat, oh nggak ada namanya. Ini kalau misalnya ya, dia tidak membuat antena ini, dia tidak membuat antena ini. Nah, tapi dia itu udah warnanya merah. Dia kan ini uptrend ya, candle merah, candle hijau. Dan dia udah warnanya merah dan dia tidak membuat harga yang lebih tinggi ataupun candlenya warna merah. Di sini ada menunjukkan tekanan seller. Di saat ada tekanan seller, maka di situ eh, ada tanda bahwasanya ini pembalikan arah dari uptrend ke downtrend seperti itu. Terus selanjutnya itu dimasuk di mana nih? Di Charcot cover. Nah, ini kebalikan dari Pershing Line lah. Aku lebih hafal Pershing Line daripada Charcot cover. Terus selanjutnya kita cari apa? Kita atau mungkin teman-teman ada yang nemu ini mas atau gimana gitu. Kalau di hari-hari terakhir itu ini closing market kami. Coba itu Mas kalian Bang PRMS kan lagi uptrend ya, tapi harganya kayak ada yang nahan di area resisten. Ya, seperti ada tembok yang nggak ngebolehin naik harganya ke harga 500. Kalau menurut Bang Fadoil itu kenapa ya? Oke oke boleh jawab. Caranya. Aduh, caranya. Caranya karena ada yang nahan 500 itu karena ada akumulasi. Udah simpel. Karena ada akumulasi guys. Kalau misalnya emang ada akumulasi atau ada yang nembokin di 500 mana? 500 harganya mentok 500 habis itu turun lagi berarti kan dia ada area resist ya kembali kalau dia tidak membuat higher high daripada sebelumnya high ini high sebelumnya kan dia tidak membuat high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya maka dia akan kembalikan arah atau apa namanya balik ke balik turun atau mentok gitu dia tidak membuat high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya maka kembali ke eh, apa namanya stop itu kalau lupa aku downtrend seperti itu. Jadi kalau misalnya emang di 500 ini nggak mentok berarti emang resistnya di 500 gitu. Tapi BTW ini kalau misalnya secara analisa aku ya, si BRMS bisa tembus ke 700-an. Seperti itu. Karena dia membuat bullish flag. Nanti aja kita bahas pattern-patternan. Pattern-pattern kita bahas nanti. Jadi kalau memang nggak bisa ketembus karena ada yang nembokin berarti di situ ada akumulasi. Kalau misalnya mau swing di BRMS atau apa namanya saham BRMS ini itu aku alangkah baiknya nggak untuk yang eh, nggak untuk orang yang agresif jadi untuk orang yang santai-santai udahlah aku swingin gitu target 700 entah 1 bulan lagi entah 3 bulan lagi gitu jadi nggak untuk yang orang agresif kalau agresif itu kayak misalnya aku eh, disuruh invest di saham BRMS wah males kalau bukan males ya kayak pergerakannya lambat fitnya tebel dan barangnya panjang dan lain-lain kayak gitu itu membuat apa ya nggak bisa cuan cepet lah kasarnya nggak bisa scalpingan bisa sih scalpingan kalau orang kalau di BRMS ini aku nyari pola sih ini pola dia membuat harga lebih tinggi tapi membuat harga lebih rendah nah ini juga masuk Dakot cover dia membuat harga tinggi hijau habis hijau terus dia merahnya dia membuat harga lebih tinggi dan dia membuat low yang lebih tinggi tapi dia candlenya merah setelah itu dia downtrend seperti itu guys apalagi yang kelihatan ya
Pola, pola. Ini juga ini kalau engulfing tapi dia ekornya lebih tinggi dari engulfing. Ya, kalau dicari nggak nemu. Ini ini bearish engulfing harganya lebih turun, tapi itu tapi ada perbalikan arah. Kalau nemu boleh sambil ditunjukin mana gitu. Ada pertanyaan. BRMS rekamannya atau PPT-nya ada Mas, maaf tadi jogging kalian jumpa teman. Iya Mas, nanti kita akan rekamannya akan kita berikan aman Mas. Nah ini apa namanya tweezer top. Ini tweezer top teman-teman. Tweezer top apa? Kalau tweezer top, tweezer top. Ya tweezer top. Kalau tadi ada matching top sama ada tweezer top. Kalau tweezer itu ekornya atau antenanya yang lebih tinggi, tapi kalau matching itu dia bodinya yang sama gitu. Nah, di tweezer top di sini, di tweezer top coba materinya. Nah, tweezer top ini, nah kan sama kan? Dia membuat harga tidak membuat harga lebih tinggi, tapi membuat low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya, gitu. Dan candlenya warna merah. Nah, ini kalau udah candle merah berarti di sini ada tekanan seller. Kalau ada tekanan seller, maka bisa jadi di sini ada kemungkinan akan melanjutkan penurunan. Seperti itu. Ini mungkin untuk contoh-contohnya, gitu guys. Semoga menjawab untuk contoh-contohnya. Terus ini angle, ini pregnant, pregnant. Nah, ini dia pregnant. Ini pregnant. Dia candle turun di saat downtrend. Habis itu ada candle hijau yang mana dia di tengah-tengah candle sebelumnya, ya kan? Dia tidak membuat low yang lebih rendah daripada low sebelumnya, tapi dia juga tidak membuat high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya dan candlenya warnanya hijau. Maka di sini bisa dibilang ada tekanan buyer. Kalau ada tekanan buyer, maka dia akan membuat harga lebih tinggi. Seperti itu, simple. Ini kan pregnant kan? Pregnant, hamil. Ini candle pertama, ini candle kedua. Materinya. Dari pregnant. Tulis pregnant. Ini kan candle merahnya, ini candle hijaunya. Ini candle merahnya, ini candle hijaunya. Seperti itu, guys. Untuk contoh-contohnya ya, kita bisa dipahami. Atau mungkin masih ada yang bingung kegunaannya gimana. Dicatat ya, nanti biar nanti kalau misalnya ketemu di saham atau di ingin menganalisa suatu saham ternyata dan itu ada muncul pola-pola tersebut itu bisa buat notice teman-teman. Buat notice kapan waktunya masuk atau kita harus malah meninggalkan saham tersebut. Karena itu ada tanda bearish reversal. Gimana? Aku lanjut atau mau ada pertanyaan lagi? Gimana teman-teman? Bang, flat bearish dua candle belum tercatat bearish dua candle. Sama halnya kayak bullish reversal dua candle keduanya. Gitu. Ada bearish engulfing yang mana dia uptrend harus uptrend ya awalnya harus uptrend habis itu candle hijau dan habis itu candle merah yang mana dia membuat low, high yang lebih tinggi dan low lebih rendah. Ini candlenya warna merah. Itu tanda untuk kembalikan arah dari uptrend ke downtrend. Kalau cut cover dia merah tapi dia membuat harga low yang lebih tinggi low yang lebih tinggi dan high yang lebih tinggi tapi candlenya warna merah. Kalau tweezer top Bisa di dia zoom out, Mas? lantainya kayak gini. Kelihatan nggak? Salah kah? Kelihatan nggak guys? Masih masih belum. Kok potong? Potong apa ini? Gini. Ini udah kelihatan. Potong gimana? Kelihatan aman. Oke. Oke kawan. Oke, kita lanjut ya ke pola 3 candle. Sama ya, semua cara entry-nya setelah breakout. Semuanya sama. Jadi masuknya, sorry, aku belum ngasih tahu belinya ya. Nggak ada yang tanya tentang belinya. Nah, masuknya kapan? Masuknya saat breakout. Nih, kalau dia harganya udah melewati harga di high sebelumnya, harganya udah naik sini dan terkonfirmasi lebih daripada high yang sebelumnya juga, maka di situ waktunya kita masuk atau waktu area breakoutnya. Gitu. Lebih aman masuknya di saat harganya udah menyentuh di atas.
Kalau misalnya harganya belum nyentuh atau belum tembus di atas yang high yang sebelumnya, itu masih rawan gitu. Harus di atas ini atau di atas ini. Minimal di atas ini dulu, baru ke atas ini, baru itu bisa dibilang breakout seperti itu. Lebih safety lah gitu. Kalau harganya udah menembus di sini ataupun harga menembus ini, baru kita bisa entry, gitu. Itu cara entry-nya ya teman-teman. Untuk konfirmasi buy. Izin bertanya Pak Fadel. Boleh. Seperti yang tadi dikatakan kan agar lebih aman itu nunggu di candle yang sebelumnya. Namun semisal terjadi di candle pertama kita udah entry tapi belum menyentuh di candle sebelumnya, apakah itu bisa terjadi kegagalan breakout? Terima kasih. Bisa mas, gitu. Jadi bisa aja semua apa namanya, semua kemungkinan tuh bisa bisa gagal ya. Jadi yang lebih safety itu saat kita breakout di harga high sebelumnya, high yang membentuk daripada sebelumnya nih yang kita jadi pola ini. Tapi kalau misalnya mau mau harga yang best price atau harga yang lebih murah, itu kita bisa breakout di sini. Tapi kalau misalnya mau lebih aman lagi, baru di atasnya. Tapi kalau misalnya kita beli di atasnya, di breakout yang high yang ini, itu tuh bisa jadi ya kita keuntungannya lebih kecil ataupun nggak dapat best price atau harga yang paling murah seperti itu. Kalau kemungkinan tuh bisa. Tinggal nanti kita pasang stop loss. Nah, kalau stop loss di area sini, kita tunggu stop lossnya. Kalau misalnya kita entry di sini ya, ataupun di atas, kita bisa apa namanya stop lossnya di bawah body. Body yang bawah nih, di bawah body bawah ini adalah area stop lossnya, ataupun di area sini. Nah, karena kalau misalnya udah nembus di bawah sini, maka dia membuat low yang lebih rendah daripada sebelumnya. Kalau dia membuat low yang lebih rendah dari sebelumnya, bisa jadi ini gagal breakout gitu, atau patternnya gagal. Gimana Mas Bagas? Baik, terima kasih sudah terjawab jelas. Oke, ya. Yang lain? Kalau candle untuk scalping time frame 1 sampai 10. Iya, benar Mas. Aku biasanya pakai 5 menit 1 sampai 5 menit aja kalau aku. Tapi kalau misalnya mau cari pola pattern, pattern itu biasanya muncul di area 15 menit. Tergantung sih munculnya di mana. Cuma kalau misalnya 1 menit nggak kelihatan polanya, coba ditarik ke 15 menit, tarik ke 30 menit. Seperti itu, Mas Harvan. Oke, kita lanjutin ke pola 3 candle ya. Pola 3 candle. Pola 3 candle. eh oh tadi satu udah, dua udah. Kalau ini kita butuh 3 pola candle. Yang mana 3 pola ini adalah tanda. Tanda adalah tanda reversal atau pembalikan arah sama kayak sebelumnya. Yang penting kalau misalnya pola 1 candle paham, pola 2 candle juga paham gimana geraknya, membuat higher low atau lower low, atau membuat higher high atau membuat lower high. Nah, pola 3 candle juga sama konsepnya. Cuma di sini namanya aja yang berbeda-beda sama polanya aja. Tuh, beda pola, beda nama, tapi konsepnya sama. Yang penting membuat high atau low lebih rendah ataupun lebih tinggi. Itu aja. Yang pertama ada Doji Star, morning Doji Star. Nah, morning kan pagi ya. Jadi pagi ataupun Doji Star tuh bintang pagi. Bintang pagi mungkin di bawah gitu. Atau gimana sih, nggak paham juga kalau analogi. Pokoknya dia Doji Star atau Doji yang mana di bawah. Tapi Doji ini munculnya setelah ada gap, teman-teman. Ada gap down. Jadi candle pertama itu warna hitam atau downtrend. Habis itu dia muncul doji di candle kedua. Di candle pertama merah dari downtrend, candle keduanya doji, tapi di sini dia ada gap. Gap itu apa? Gap itu adalah selisih. Selisih antara low sama high. Di saat low-nya di sini kan misalnya nih 100 ya. Ini saya 100 gitu. Nah, dia high-nya itu ternyata nggak nyampe 100. Dia high-nya cuma di 98. Maka di sini ada gap atau selisih 2. Nah, itulah yang dibilang gap atau selisih gitu. Nah, di saat dia muncul gap kayak gini, terus candle ketiganya dia harus ditutup dan dia harus maksudnya candle ketiga ini harus menguat ataupun hijau berwarna putih. Nah, di situ ini adalah 3 candle tanda untuk pembalikan arah dari downtrend ke uptrend. Ini cuma teori ya, teoritis saja. Jadi yang pertama downtrend, habis itu dia membuat doji,
dojinya ada yang dibuat doji itu ada gap, terus candle ketiganya dia warna hijau ataupun ada tekanan buyer. Maka di sini bisa dibilang sellernya udah habis, tinggal buyer. Buyer membeli harganya maka membuat harga lebih tinggi. Seperti itu. Terus selanjutnya ada bullish opponent baby. Kalau bullish opponent baby, kalau doji start itu tadi gapnya di candle pertama ke candle kedua, tapi kalau misalnya bonus upon donat, aban donat baby, yang itulah pokoknya. Nah itu tuh gapnya itu di candle pertama dan candle ketiga. Jadi ini kan hacknya kan. Nah di sini low-nya, ini low-nya. Nah ini kan nggak ketemu sama sekali nih. Nah bisa dia membuat downtrend. Habis itu candle kedua ini warna abu-abu atau antara merah ataupun hitam, merah ataupun putih, merah ataupun hijau. Entah merah entah hijau itu nggak apa-apa. Yang penting dia buat gap down. Habis itu setelahnya dia membuat gap up atau ada selisih juga di atas candle yang kecil ini. Terus candle ketiga warnanya hijau, gap up dan dari candle kedua berwarna putih atau berwarna hijau, maka di situ adalah tanda pembalikan arah dari downtrend ke uptrend. Seperti itu. Ini aja tanda aja ya. Jadi polanya kayak gini berarti tandanya ke uptrend. Kalau tandanya gini dia polanya ke uptrend juga seperti itu. Terus selanjutnya ada morning 3 star. Doji yang mana diawali dari downtrend, habis itu dia membuat doji kedua membuat low yang lebih rendah daripada low sebelumnya, terus doji yang ketiga dia membuat low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya. Maka di sini adalah tanda juga untuk uptrend. Terus terakhir ini yang paling sering kita temuin dan paling gampang lah untuk cara membacanya, 3 white soldiers, 3 tentara putih. Maksudnya gimana? 3 tentara putih atau tentara hijau atau 3 candle hijau yang bentuknya hampir sama secara beruntun, munculnya secara beruntun. Candle pertama, kedua, ketiga semuanya berwarna putih atau hijau. Umumnya memiliki bodi yang panjang, bodinya yang panjang ya, bodinya panjang bukan ekor ataupun bukan antena ataupun ekor. Bodinya yang panjang. Habis itu, candle kedua, apa itu? Open maksudnya. Open candle kedua dan ketiga berada di bawah close candle sebelumnya. Nah, ini opennya itu ini kan close-nya di sini. Nah, ternyata opennya di bawah. Gitu. Ini kan misalnya hijau. Hijau kan berarti opennya di bawah, close-nya di atas, kan? Nah, di hari kedua ternyata dia opennya juga di bawah, close-nya di atas. Ini juga opennya di bawah, maksudnya di bawah close ya, close-nya di atas ini, tapi dia opennya di bawah. Nah, ini bisa jadi bisa dinamakan three weight shoulder. Kalau udah muncul three weight shoulder ini berarti ada tekanan buy yang tinggi. Kalau udah ada tekanan buy yang tinggi di area downtrend, maka bisa disimpulkan itu adalah pembalikan arah dari downtrend ke uptrend. Seperti itu. Itu untuk pola 3 candle. Ini udah, kalau pola 3 candle cuma 4 jenis doang. Ini selanjutnya reversal, bearish reversal. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Gimana, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, aku lanjutin dulu. Oke, nggak apa-apa. Aku lanjutin dulu ya. Kalau udah nggak ada. aman, lanjut aja. Oke. Nah, kalau bearish reversal itu kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi ada morning doji star, ini juga ada evening doji star. Sama, dia awalnya dia uptrend, habis uptrend dia muncul doji dan dojinya ini ada gap atau selisih. Hmm, sorry, kalau terus nah ini kan selisih kan. Nah, selisih dari candle sebelumnya. Maka bisa dibilang dan setelahnya dia membuat candle merah, maka ini bisa dibilang reversal bearish atau dari uptrend kembalikan arah ke downtrend seperti itu. Terus selanjutnya ada evening star. Kalau tadi ada Abonic Baby. Tapi kalau ini evening star, kenapa nggak morning star ya? Oh, salah jadi. Ini kebalikan dari oh iya, benar. Ini kebalikan dari Abonic Baby. Nah, kalau misalnya yang evening star itu dari uptrend. Habis itu dia candle pertamanya hijau, candle kedua itu entah hijau ataupun entah merah, tapi dia membuat gap. Dan candle ketiganya dia membuat merah yang tebal atau body merahnya tebal atau ada tekanan seller di sini. Maka di sini ada tanda ke kembalikan arah. Balikan aja sama pola sebelumnya. Oh tadi ada three morning star, kalau ini ada
evening 3 star, morning 3 star. Kalau ini ada evening 3 star. Kalau evening 3 star berarti dia dari uptrend, terus dia muncul doji, untuk doji lagi, dia membuat hack yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Terus yang ketiga doji lagi, tapi hacknya lebih rendah daripada hack sebelumnya dan low-nya lebih rendah daripada low sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu juga tanda kembalikan dari uptrend ke downtrend seperti itu, guys. Terus terakhir, kalau tadi ada three white soldiers, ini juga ada three black crows. Nah, ini sama kayak tadi, kalau tadi putih secara beruntun, candle bodinya tebal warna hijau 3 kali. Kalau ini bodinya tebal warna merah 3 kali, yang mana dia menunjukkan penurunan. Gitu. Ini kan open di sini, close di sini, tapi dia opennya juga di atas close, terus close-nya di bawah close lagi, dan seterusnya. Maka ini bisa disimpulkan ini pembalikan arah dari uptrend ke downtrend. Dan ini kuat banget. Kalau three white soldier sama three black crows ini itu tekanannya kuat banget karena di sini seller bodinya tebal, berarti di situ ada seller yang gede banget gitu. Ataupun kalau misalnya three white soldiers tadi, berarti kalau bodinya hijau tebal berarti di situ ada tekanan buyer yang gede banget, seperti itu. Paling gampang itu ini. Gitu guys. Udah untuk pola 3 candle. Selanjutnya ke bagian pertanyaan. Silahkan monggo kalau ada yang mau ditanyakan untuk pola 1, 2, dan 3 candle. Akhirnya udah sampai sesi Q&A. Langsung aja teman-teman. Kalau ada yang masih bingung, nggak apa-apa kalau mau tanya materi-materi sebelumnya juga nggak apa-apa banget. Barangkali semalam lupa nanya. Iya, boleh banget. Pertanyaan yang semalam masih bingung nih, masih belum paham gitu. Karena kita fast track jadi agak cepat, jadi nanti takutnya kelewat malah. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa ditanyain di grup. Itu grup umum, boleh tanyain. Semuanya juga boleh belajar. Izin bertanya Pak Fadil. Boleh Mas, Bagas. Ya, izin tadi kan udah dijelaskan beberapa pola candle, ada 1, 2, dan 3. Semisal di ketiga pola tersebut, apakah bisa digunakan di semua time frame apa hanya time frame daily? Terima kasih. Oke, untuk semua pola ya, nggak hanya pola, tapi pattern juga, dan channeling juga, atau nanti yang kita pelajari hari ini, itu semuanya tuh bisa digunakan di semua time frame. Tinggal works-nya itu di mana gitu. Kalau kita suka banget scalpingan, biasanya kita pakai ke time frame yang kecil, 1 menit, 2 menit, 1 menit, 3 menit, 5 menit, 15 menit, 30 menit, atau 1 jam. Tapi kalau kita mau swing, biasanya kita menggunakan time frame yang besar, 4 jam, atau daily, atau weekly, seperti itu. Jadi itu time frame seperti itu. Cuma tergantung, kalau misalnya di 1 menit nggak kelihatan, digedein. Di mana 5 menit, 5 menit nggak kelihatan, polanya digedein ke berapa, berapa kali dari 5 menit ke 10 menit atau 15 menit gitu kan selanjutnya. Nah, kalau udah kita menentukan time frame-nya, menemukan pola di time frame tersebut, misalnya kita menemukan polanya di time frame 5 menit, kita harus disiplin guys, disiplin dengan time frame tersebut, nggak usah diubah-ubah lagi gitu. Boleh diubah tapi untuk nandain aja gitu, karena di saat kita ubah lagi itu tuh harusnya kalau time frame 5 menit itu targetnya cuma sini gitu, tapi gara-gara kita ubah ke time frame daily, kita naikin targetnya dan harganya nggak nyampe target tersebut. Tapi udah secara 5 menit udah nyampe, tapi gara-gara kita masih, wah ini masih bisa nih loh karena dailynya masih kayak gini gitu, di saat dailynya kita pasang ternyata beneran nggak nyampe daily. Itu yang sering terjadi. Jadi kita harus disiplin dengan time frame yang kita gunakan saat analisa. Kita analisanya dengan daily, ya udah pakai daily. Bisa dibedah boleh, tapi di targetnya ya target daily seberapa sih, maksudnya dikasih batasan. Maksudnya kita juga ada analisa ya, kita mungkin ada keuntungan 5% atau 10%, terserah teman-teman. Nah, begitu juga sama time frame kecil, karena biasanya yang sering kesalahanku itu dulu tuh, nggak dulu juga sih, maksudnya ya baru-baru ini itu tuh suka ngerubah atau nggak disiplin sama time frame yang tak tentuin. Soalnya di saat udah time frame 5 menit tak buat target, ya udah harusnya 5 menit aja di situ, nggak usah tak tarik mundur ke satu satu hari. Di saat satu hari pasti targetnya berbeda lagi, karena akan menemukan high yang lebih tinggi lagi. Di saat high yang lebih tinggi dari time frame daily itu kita tentukan, ternyata
di time frame 5 menit atau yang kita tentukan 5 menit tadi itu udah nyampe dan kita belum take profit, itu malah kita takutnya dia pembalikan arah. Di saat dia udah pembalikan arah ya wis, nggak jadi untung malah jadi boncos seperti itu. Jadi kita harus disiplin sama time frame kita. Semoga menjawabnya. Baik, izin bertanya lagi Pak Fadil. Halo, cek cek. Ya ya, boleh boleh boleh. Oke, Udah iya. masuk. Jadi tadi kan udah diajarkan tentang fundamental juga ya. Ya. Semisal di fundamental suatu saham itu ada right issue atau yang semacamnya. Kemudian apakah di candlestick-nya itu mengikuti daripada fundamental ataukah bisa saja candlestick-nya semisal membentuk pola 3 candle itu mau bearish, padahal di fundamental itu mau bullish. Apakah itu pernah terjadi atau candlestick itu pasti mengikuti fundamental juga? Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus. Semalam juga udah ada yang pertanyaan sore itu. Jadi kalau aku sendiri, aku di posisi ini, opiniku ya, ini di POV atau apa sudut pandangku. Jadi kalau menurutku perusahaan mengeluarkan laporan keuangan atau fundamental itu fundamental perusahaannya. Itu laporan dari perusahaan tersebut. Entah perusahaannya bagus, entah perusahaannya bobrok atau buruk ataupun naik atau turun labanya, itu laporan dari perusahaannya, kinerja perusahaan. Nah, kita di market atau di pasar saham itu kita melihatnya supply and demand, teman-teman. Jadi semakin banyak demand-nya, maka harganya akan naik. Kalau semakin sedikit apa namanya supply-nya, maka harganya turun. Jadi menurutku nggak sama. Kalau misalnya di pabrik atau perusahaan tersebut, dia labanya naik karena ada penjualan banyak, atau pembelian apa labanya naik lah, labanya naik gitu. Berarti kan dia profitable atau perusahaannya bagus. Tapi di saat di sahamnya ternyata banyak investor yang menjual sahamnya atau banyak supply. Nah, itulah yang membuat harga turun. Jadi dua ini tuh nggak sinkron. Menurutku loh ya, bisa sinkron itu untuk menilai harga wajar. Tapi kembali, semua itu kembali ke supply and demand. Walaupun perusahaannya bagus, tapi nggak ada orang yang mau beli atau invest di saham tersebut, maka harganya nggak akan naik, teman-teman. Sama kebalikannya kalau perusahaannya bagus dan banyak investor yang ingin menjual sahamnya, maka harganya akan turun. Seperti itu. Jadi menurutku yang lebih real time, lebih apa ya? Kalau aku secara orangnya secara logis ya, bukan secara teoritis. Kalau teoritis itu kan fundamental. Jadi harganya segini ya udah segini gitu harusnya. Karena ini harganya murah, tapi murah sampai kapan gitu? Misalnya harga wajarnya di 2.000, sekarang harganya 1.200 gitu. Wah ini murah banget. Iya sampai kapan gitu loh maksudnya. Tapi kalau di teknikal atau di secara logis, kita tinggal melihat selama di situ ada demand yang besar, maka harganya akan naik. Selama ada supply yang besar, maka harganya akan turun. Seperti itu. Semoga menjawab, Mas. Baik, Gimana? terima kasih Pak Fadil, sangat menjawab dan jelas. Lihat. Jadi, aku nggak tahu ya, mungkin ada teman-teman yang lebih paham fundamental, gimana pergerakan harga, walaupun itu fundamentalnya bagus nih. Misalnya PANI. PANI ini, kata Andi Hakim tuh harga wajarnya 25.000 gitu. Tapi di market itu masih 16.000. Masalahnya dari 16.000 ke 25.000 itu naiknya kapan gitu. Dia nggak akan naik kalau nggak ada pembelian atau demand gitu. Selama dia ada demand hari ini langsung ada banyak demand, ya udah di hari ini tuh bisa langsung naik gitu. Naik arah gitu. Arah langsung ke 25.000. Itu kalau secara fundamental ya. Secara teknikal. Kalau fundamental kan dia cuma, oh ini harga murah. Iya, iya bener murah, tapi kapan gitu loh naik. Ya, gitu. Itu kalau dari POV ku ya pandangan gitu ya. Ini dari Mas Harfan, konfirmasi candle untuk stock order. Mbak Tia, saya banyak ketinggalan karena kondisi koneksi. Bisa tolong kasih contoh lagi. Eh izin bertanya Mas, boleh Mas Furkon? Silakan open mic boleh. Terima kasih Mas Fadil Fadail Baktiar. Iya. Nah, yang saya tanya ini Mas, saya Furkon. Oh iya, nggak apa-apa. Di pasar modal udah dari 2019 sih. Kebetulan awalnya belajar eh, hukum pasar modal kan. Kenapa nggak sekalian nyemplung? Ternyata ketagihan. Pada awalnya kan memang
Di situ apapun yang kita beli kan selalu untung, nggak kayak sekarang kan. Awalnya saya tuh fundamental saya beli murah, tapi kok nggak naik-naik ya, gitu. Karena ini ngomongin teknikal, saya kebetulan tadi pagi ada jumpa teman kan, cuma klien juga. Memang nggak ikutin lah materi dari pagi ini. Yang mau saya tanya tuh, kalau kita udah punya strategis, kayak mana supaya nggak baper kalau naik lagi, biarkan kalau turun ya udah cuma segitu rezekinya gitu. Kayak mana cara manajemen ekspektasi gitu. Ya Itu betul. masih struggle di situ sih, dan kadang-kadang nggak mau cut loss akhirnya lama nyangkut di situ ketika harga murah, nggak ada uang untuk beli dan nggak berani beli juga gitu. Gimana cara manajemen ekspektasi gitu, betul-betul nggak baper lah dengan pasar modal ini, dengan menentukan strategi sesuai dengan teknikal. Oh iya, satu lagi Mas. Eh, Nanti ada nggak Mas rekaman sebetulnya? Tadi pagi saya pengen yang materi yang teknikal ini sih, karena tadi pagi nggak sempat mendengarkan kan, cuma join aja Mas. Cukup itu Mas, terima kasih Mas Fadail. Dan saya sempat di perusahaan TBK juga Mas, di WSKT Mas. Pasti tahu kan, kalau banyak orang teknik sipil ya, Oh iya, di mana gitu. Mas? Di WSKT. Oh, was. Sebelum saya milih untuk jadi notaris ya, mudah-mudahan jadi notaris secara modal ya. Nanti kalau IPO dengar nama saya, notarisnya berkonsinyasi MKN. Ya kalau rezekinya, kalau enggak ya sudah di daerah aja. Itu aja Mas, salam kenal dan terima kasih atas kesempatannya. Oke, Masya Allah. Oke, yang pertama tadi pertanyaannya bagus banget. Gimana kita nggak baper kalau misalnya harga yang kita jual itu naik lagi ataupun kita harganya nggak kita cut loss itu semakin turun gitu. Nah, itulah kita pentingnya kita psikologis ya, psikologis dalam trading. Dan pentingnya kita diversifikasi atau memecahkan saham kita. Jadi nggak kita taruh di all in dana kita di satu saham. Karena kalau kita all in, ya kita takut gitu, kepikiran. Harganya sahamnya turun, kita, wah ini turun lagi nggak tak cut loss nggak ya gitu. Nah, itu kembali ke analisa atau strategi kita. Jadi setiap orang itu punya metode masing-masing yang kemarin aku udah jelasin, scalping gimana, swing gimana, investing gimana. Nah, kalau misalnya kita udah punya metode, maka kita harus disiplin dengan metode tersebut. Resikonya kalau misalnya kita disiplin ya udah, kalau kita untung 5% ya wes 5% disyukuri, dan kalau turun 3% ya wes di cut loss, ya udah di cut loss 3%. Nah, itulah gunanya kedisiplinan dalam trading. Sama kayak kita masuk kerja. Kan kita trading ini dapat duit ya, maksudnya kita dapat cuan. Kalau misalnya kita kerja ya udah jam 9 nggak masuk kantor, dapat potong jam 9 masuk kantor. Telat 10 menit dipotong 50.000 gaji kita, ya udah kita harus menerima konsekuensi itu. Ataupun kalau misalnya lembur eh, 1 jam gitu, nambah 100.000 gaji kita. Nah itu kan kalau kerja sama dengan di trading, kita harus kita harus disiplin sama metode kita. Walaupun kita udah take profit 5%, itu metode kita 5%, ternyata harganya naik ke 8% ataupun sampai 20% sampai arah. Itu biasanya sakit banget ya. Kalau sampai arah, dari kita udah take profit. Nah, tapi kembali lagi kita syukurin aja. Ya udah metodeku seperti ini, harus disiplin dengan metodeku seperti ini gitu. Kalau BTW aku punya teman yang beliau sekarang itu mungkin udah disiplin sama ini ya, sama metodenya. Ada namanya Mas Irfan, mungkin ada Mas Irfan. Nah, di situ dia ya udah kalau udah untung 5% ya udah untung 5% nih. Pagi ini nih jam 9 trading. Jam 9 lebih satu ternyata harganya sahamnya terbang, kena take profit, udah dia sampai siang, sampai sore udah nggak trading lagi. Begitu juga kalau dia harganya turun ke 3%, langsung cut loss, ya udah cut loss gitu. Jangan dibiarkan harganya turun terus nggak di cut loss gitu. Boleh nggak di cut loss atau nggak teman-teman jual, tapi dengan analisa. Maksudnya dengan analisa ya kita punya paham pola candle. Selama harganya nggak membuat low yang lebih rendah daripada candle sebelumnya, di saat kita entry ataupun candle sebelumnya, ya kita nggak usah cut loss. Tapi kalau misalnya dia udah membuat low yang lebih rendah daripada low sebelumnya, maka di situ akan menunjukkan bahwasanya harga akan turun terus gitu. Nah, kita kan nggak tahu turunnya sampai mana lah. Itu tuh harusnya kita cut loss. Kalau udah membuat low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Semoga menjawab Mas Furkon untuk psikologi trading.
Baik Mas, terima kasih. Saya rasa cukup jawabannya, cukup oke. Tapi dalam ini yang susah, dalam Realita. prakteknya yang susah ya, karena itu masih masih ini ya, masih emosionalnya masih tinggi. Jadi sebetulnya memang cocoknya untuk invest sih, walaupun murah ya biarkan aja, tutup aja itu aplikasi. Karena pun nggak tiap hari lihatnya. Pengennya Ya sih kan, bisa tiap hari, sementara belum bisa. Memang sesuai dengan ini juga kan pastinya. itu kan. Eh, ya santai lah, harusnya harus santai, harus inilah sesuai strategi kan, gitu. Sesuai dengan Kalau Mas yang bilang tadi. Baik selama Mas, kita terima kasih, itu cukup cukup membantu lah. teman yang lain, kita nggak ada modal atau kita ada modal, yang penting kita udah tahu ilmu di trading dulu, di investasi. Selama kita udah tahu ilmunya, terus kita udah bisa disiplin dengan metode yang kita ketahui atau ilmu kita itu, ya udah kita pasang take profit ataupun stop loss gitu. Sama kayak misalnya kita lagi sibuk nih kerja ataupun kuliah gitu, kayak aku masih kuliah kan. Nah, ya udah kita aku pasang take profit di 5% ataupun stop loss di 3%. Aku tinggal kuliah, ya wes aku tahu aku turun, kalau turun harus berapa, aku harus ruginya berapa, seperti itu. Di situ sama kembali lagi sama psikologi trading yang diversifikasi aset. Jadi ada yang pernah bilang, aku lupa siapa yang bilang, pokoknya kalau misalnya kita investasi itu kita harus siap kehilangan semuanya, seperti itu. Nah, kemarin tuh mungkin ada beberapa temanku, teman dekatku yang apa namanya, yang apa ya, mungkin melihat aku udah trading atau ini gitu, padahal belum cuan sepeluruhnya lah gitu loh, anggap aja gitu. Terus dia bilang gini, aku nitip duit ya Il gitu. Wah, aku nggak mau, langsung tak tolak gitu. Aku nitip duit dikit aja gitu. Mungkin dia 1 juta gitu, dia bilang. Nitip 1 juta. Ya udah, kalau 1 juta besoknya langsung hilang 1 juta, mau nggak? Dia nggak mau lah. Dia bilang gitu. Ya udah, berarti dia nggak siap untuk kehilangan dari uang investasinya. Ya dari situ aja kita udah bisa menilai. Di saat harganya turun, wah ini pasti cerewet nih bocah gitu. Daripada kita debat atau merusak pertemanan, mending nggak usah, tak nggak ada di titipan kayak gitu. Seperti itu. Jadi kita kalau investasi ya kita harus siap dengan uang dingin. Biasanya kita bilangnya uang dingin, atau kita bisa siap kehilangan uang. Biar kita nggak terlalu mikirin, wah ini duitku hilang nih, duitku hilang. Mau jawab buat teman-teman juga ya. Oh ada Mbak Viro in technical with trust. Itu aku juga in technical with trust. Itu. Terus Zulfikar nih, Bang coba ke TPA, time frame 1H itu membentuk downtrend TP, tapi menentuin LH, LH, ya. LH sama lower low-nya gimana Bang? Oke, TPI ya. TPI. 1 jam. Nah, nah, ini parah nih kan turun nih. Kalau dalam 1 jam, di time frame 1 jam, kita pertama nentuin low sama high kan. Nah, ini di harga selanjutnya aja, di harga sekarang. Atau mungkin dari sini. Nah, ini bisa disebutkan, ini kita low-nya, ini low-nya, low, terus di sini high-nya. Ini high-nya. Nah, ini kan dia habis satu S dia harganya turun. Berarti kita bisa tentuin di sini adalah high. High. Nah, habis itu baru di bawahnya ini eh, dia membentuk high yang lebih tinggi dari low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Ini di sini, atau bisa disebut lower low, lower low. Terus di sini dia buat high yang lebih rendah atau disebut lower high, seperti itu. Nah, kalau misalnya udah nemu lower low ini kan lower low ya, yang mana low ini low ini itu lebih rendah daripada low ini, maka bisa disimpulkan ini dia kalau dalam time frame 1 jam dia mengalami ini. Nah, seperti itu. Dia udah konflik nih, low lower high, dan dia bisa jadi akan melanjutkan penurunan seperti itu. Ini untuk saham TPA 1 jam. Semoga menjawab Mas Zulfikar. Dari Mas Rifki Ardani, menurut saya tetap harus membaca order book di samping analisa makro. Iya benar Mas. Nah ini Mas yang dibilang supply and demand ya. Karena supply and demand itu terbacanya di order book. Semakin banyak demand-nya, di situ order book akan tebel kan. Nah di situ ada namanya HK sama HQ. Walaupun banyak yang membeli harga lebih tinggi, tapi di situ dia juga menjual dengan harga tersebut, maka harganya nggak akan naik gitu.
Itulah supply and demand. Banyak orang mempingin beli nih, demandnya banyak. Demandnya orang beli terus, beli terus lah pokoknya intinya. Habis itu di samping orang membeli terus itu ada orang yang menjual terus juga, dijual gitu. Karena penjualan sama pembelian itu imbang, pembelian sama penjualan itu imbang, maka harganya nggak akan naik-naik. Seperti itu. Itu yang dimaksud dari membaca order book ya, HK sama HQ. Kalau HK itu membeli harga di lebih tinggi daripada harga sekarang. Nah, kalau HQ itu menjual harga yang lebih rendah daripada harga sekarang. Nah, itu yang membuat harga bisa naik ataupun bisa turun. Seperti itu. Better, Mas Hasan, better average zone apa CL Bang kalau nyangkut? Nah, itu kembali ke analisa, guys. Analisa, disiplin sama analisa. Kalau kita analisa kita di daily misalnya, di daily, misalnya di daily, ini di sini ya, dulu ya. Di ini kita belum kelihatan ini masa depan. Kita beli di sini di pucuk, ya kan? Di pucuk. Terus teman-teman belum mau sell nih, harusnya udah tembus nih, udah tembus. Yang pertama, low-nya ini udah tembus. Dia membuat apa nih? Tadi bearish bell hold kan? Bearish bell hold dia udah tembus. Gak mau CL, terus tembus lagi. Ya, candle kedua ini tembus lagi. Teman-teman masih belum apa namanya mau jual karena teman-teman tahu di sini ada support. Nah, ini habis ini kita belajar support and resistance ya. Di sini ada support, support kuat atau support. Nah, teman-teman selama nggak usah mau CL lah, nunggu sampai support. Nah, di saat beneran sampai support baru teman-teman inject ataupun average down, nambah barang lagi. Tapi resikonya kalau nambah barang kita belum tahu selama belum ada konfirmasi pantulan atau breakout ataupun pembalikan arah reversal, jangan masuk dulu gitu. Kalau nggak mau CL. Resikonya kalau nggak mau CL, kita average down ternyata harganya nembus support. Ternyata nih, ini supportnya ya. Di sini support, ini supportnya. Ternyata harganya tembus lagi. Wah, kita udah minus di atas, minus lagi di average down kita. Seperti itu. Itu kembali ke analisa teknikal masing-masing. Seperti itu. Tinggal, itulah gunanya analisa teknikal. Kita tahu, kita pantas nggak nih kita average down atau kita cut loss. Kalau aku tipikalnya selama dia udah membuat harga lebih rendah ya wes cut loss gitu karena takut turun. Karena aku scalpingan guys. Jadi nggak patokan sama support sama resistance yang gede. Tapi kalau support sama resistance yang kecil biasanya yang takut. Bukan menjawab. Kejebak eh, pernah kejebak fundamental beli SNBR rugi 30%-an. Untung diversifikasi tapi cuannya nggak jadi signifikan karena CL SNBR. Ya itulah SNBR. Ya walaupun cuman Gersik kita tahu perusahaan gede ya, perusahaan gede, Unilever perusahaan gede gitu. Tapi kembali menurutku fundamental ataupun kinerja perusahaan itu nggak sebanding sama harga saham. Kalau harga saham ya udah itu tergantung sama supply and demand. Selama supply-nya banyak ya harganya akan turun. Selama demand-nya banyak harganya naik walaupun sahamnya kayak TPIA. TPIA tuh sorry guys. TPIA bisa dibilang laporan keuangannya jelek, jelek banget. Tapi ini baru baru kuartal ini dia naik ke 21 triliun karena IPO TPIA. Nih kita lihat teman-teman. Di TPIA ini dia minus loh. Dari 2003 dia surplus atau dia profit 131 miliar. Terus di kuartal kedua turun dari 131 ke minus 136. Berarti dia turunnya berapa persen tuh? Ratusan persen kan. Ke nol berarti dia 100%, ke sekian nol ke 136 miliar itu berapa persen? Nah, itu lah hitung sendiri lah. Ini turun. Habis itu 136 miliar kuartal ketiga turun lagi. Terus kuartal keempat ini lebih baik tapi masih minus. Lebih baik daripada sebelumnya. Dia mengalami kenaikan tapi lebih baik. Anggap aja di sini dia minus semua. Tapi sahamnya apa? Sahamnya dia naik, cuy. Walaupun dia sahamnya naik turun ya. Maksudnya dia nggak berpengaruh sama eh, kondisi ekonominya dia gitu loh. Nah, harganya dia naik, terus turunnya juga nggak pengaruh. Padahal di laporan keuangannya dia minus-minus nih. Minus 500, minus 200, minus 100, minus 400 gitu. Tapi harganya naik. Nah, inilah yang tak buat patokan ataupun secara pribadi POV ku bahwasanya harga fundamental atau kinerja perusahaan itu nggak berbanding lurus dengan harga saham. Harga saham tergantung harga saham harga saham itu tergantung supply and demand. Tapi kalau misalnya fundamental itu ya tergantung kinerja perusahaan. Gitu. Ada lagi saham Toba. Nih, gila nggak? Kuartal kedua, kuartal pertama minus hampir 1 T. 1 T kurang 18 miliar nih minusnya.
Kuartal kedua dia naik tapi masih minus 900 T. Tapi harganya apa? Harganya naik. Nih, harganya naik dari kuartal satu Januari ya. Januari sini. Mana? Januari. Nah, Januari sini nih. Januari sini dia turun sampai April, kuartal satu beneran turun, tapi kuartal satu kan keluarnya April ya, teman-teman. April, di bulan April tuh laporan keuangannya Toba keluar bahwasanya dia minus, tapi malah harganya naik gitu loh. Harusnya kalau minus ya harganya turun gitu secara logika, tapi karena eh logikaku tadi itu perusahaan itu nggak sebanding lurus dengan harga saham ya, maka eh, nggak berpengaruh gitu, walaupun dia minus seperti itu. Aku di posisi yang itu ya, POV ku. Tapi ada orang fundamental ya udah terserah gitu, bisa punya POV lain. Semoga menjawab untuk Mas Topan. Pak Doil udah makan betul. Sudah weh, tahu aja. Terus ini Mas Harfan, Mas kayak saham PTRO, close sebelumnya sama open setelahnya loncat jauh. Itu kenapa Mas? Bagus. Gapnya lumayan jauh dari penutup saham sebelumnya ke open sesudahnya tanggal 11 Juli sama 7 Agustus. Bagus banget. Ini PTRO saham-saham Pak PP kemarin tuh dia lompat. Yang pertama itu yang lompatan ini, lompat ini namanya gap ya. Nah, udah kebentuk nih, udah jadi. Oke. Eh, kalau yang ini, yang tanggal 11 ini kemarin kalau nggak salah dia efek dari pengumuman MSCI, PTRO, saham Pak PP lah. Pokoknya udah nggak jadi pemantauan khusus. Udah sebelumnya dari pemantauan khusus karena mungkin ada sesuatu yang nggak sesuai apa ya, nggak sesuai kriteria atau gimana gitu. Jadi dia udah lepas, pengumumannya lepas, dia melakukan lompat. Nah, lompatan ini itu namanya gap teman-teman. Ini nggak ada materinya di apa bootcamp kita, tapi bolehlah aku jelasin. Jadi gap itu adalah hutang. Gap itu sebenarnya ada tiga, ada nama tiga. Ada common gap, ada exhaustion gap, sama eh exhaustion gap, terus breakaway gap gitu. Ada kalau nggak ada tiga, empat lah, aku lupa. Nah itu punyanya apa namanya fungsinya beda-beda, tapi yang paling gampang itu yang common gap. Common gap itu gap yang namanya hutang atau selisih. Selisih yang pertama, jadi gap itu selisih ya guys. Selisih ini closing sama selisih opening, closing ini sama opening ini atau low yang sebelumnya itu adalah ada selisih kan, ada kosongan, nggak ada candle sama sekali. Nah, disitulah disebut gap. Ini namanya gap. Nah, gap ini itu biasanya tertutup atau biasa disebut hutang. Hutang itu harus dilunasin atau dibayar. Nah, dibayarnya gimana ya? Harus dia tutup. Contohnya di cuan. Kalau ini gapnya si PTR dia belum nutup ya, belum nutup gap. Nah, di sini ada gap lagi. Nah, ini tuh yang membuat lonjakan itu adalah tekanan buy saat pra opening market. Jadi sebelum saat kemarin nih kan udah jelas nih pra opening market tuh jam 8.45 sampai jam 9 kurang 2 menit. Nah, itu tuh banyak yang pencet buy dan buy-nya itu di atas harga closing. Jadi harga closingnya di sini di berapa nih? 3.200 misalnya, dia banyak yang nge-buy di harga 3.600 gitu. Makanya itu membuat harga lompat seperti itu. Itulah yang membuat gap gitu guys. Semoga menjawab Mas Harfan. Jadi lompatan itu yang membuat itu adalah tekanan buy saat sebelum opening. Nah, saat sebelum opening dia pencet buy, makanya harga saat opening harganya lompat atau membuat gap seperti itu. Gitu guys. Sama yang 7 Agustus nih. Dia pengumuman MSCI kemarin hari Jumat, pengumuman MSCI ternyata PTRO masuk dan banyak yang membeli di harga atas, di harga closing. Closingnya di harga 3.400, banyak yang membeli di harga 3.700-an. Oh, 4.000 malahan, 4.100 malah. Di harga nih 4.100 seperti itu. Gitu guys. Semoga menjawab. Oke, rekamannya atau PPT-nya dibagikan. Nanti Mas kita bagi Mas. Rekamannya nanti kita bagi. Aku belum sempat upload sama sekali soalnya eh, WiFi sama gantian kan. Jadi kalau upload YouTube ataupun kita upload terus sambil Zoom buat lemot nanti Zoom. Nanti kita upload setelah weekend. Oke. Mungkin itu dulu. Kita udah jam 12. Materi kita masih ada di sini, nanti kita bahas apa lagi nih? Support and resistance. Habis itu nanti kita bahas channeling trend untuk siang hari ini. Gitu nanti. Baru nanti sore nanti kita ke chart pattern kalau sempat, atau nanti siang nanti bisa chart pattern, kita selesaiin chart pattern siang hari.
Seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Kita break dulu ya. Sesuai jadwal nanti kita mulai jam 1 lagi. Kemarin kita soalnya kita gabungkan ya. Tapi kalau sekarang karena emang materinya ada banyak pola candle itu tadi. Jadi kita selesaikan jam 12 gitu. Baru kita mulai lagi support and resistance. Nanti kita bahas RPS, ini support and resistance. Terus kita bahas RBS, perubahan. Habis itu nanti gimana cara menentukan post breakout sama breakout, terus training, channeling trend dan lain-lain nanti kita bahas nanti siang gitu. Mungkin aku akhiri dulu. Aku kembalikan ke Mas Fathani. Silakan Mas Fathani. Oke, terima kasih Mas Fadil. Terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya. Kita udah bedah nih bagaimana cara membaca pola candle. Nah, nanti mungkin kita bakal lanjut ke mahamin gimana support resistance, terus ngelihat channeling gitu ya. Semoga setelah ini setiap lihat chart saham yang muncul bukan rasa bingung lagi, tapi ah, aku tahu nih, aku udah belajar nih gitu. Jadi walaupun ini fast track, semoga teman-teman bisa ngeh sendiri lah kalau terjun. Intinya keterampilan kayak gini tuh bakal makin terasa kalau kita rutin latihan. Jadi jangan takut salah, yang penting terus berlatih. Jadi pelajaran paling berharga kata Andre Hakim itu harus rugi dulu teman-teman. Gitu. Jadi kita akan lanjut ke sesi berikutnya, istirahat sejenak. Kita makan, sholat, segala macam. Dan semoga tetap semangat ya teman-teman karena buat next-nextnya apalagi nanti malam itu materi paling penting menurutku ada bandarmologi. Pokoknya kita apa ya, belajar bareng-bareng lah teman-teman. Semakin besar kita belajar, semakin dalam kita tahu, semakin besar juga peluang kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Gitu teman-teman. Mungkin segitu aja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jumpa lagi ya jam 1 ya teman-teman. Oke, assalamualaikum.